Perkenalkan, nama saya Syarifah Husnul Khatimah dengan nomor stambuk A2212057 dari kelas B. Dengan saya untuk menjelaskan 4 materi dari mata kuliah ekologi hewan, yaitu di sini ada materi pertama, ada hierarki sosial, materi kedua komunitas, materi ketiga komunitas dan suksesi, dan materi keempat ada ekoenergetika. Nah, apa itu hierarki sosial? Nah, jadi di sini teman-teman semua bahwa hierarki sosial adalah hubungan seperangkat individu yang agresif dan mereka yang patuh secara terus-menerus yang terjadi di antara hewan-hewan tersebut. Nah, umumnya itu hierarki sosial ada pada hewan primata, termasuk juga manusia, karena manusia ini menghabiskan hidup mereka dalam kelompok sosial yang besar atau biasa kita sebut sebagai masyarakat. Sini saya akan memberikan contoh tentang hierarki, yaitu ada hierarki sosial jantan tunggal dan kelompok betina yang mana dimiliki oleh kelompok gorila, yang mana seiring waktunya ini gorila jantan akan tumbuh dan memiliki tubuh yang lebih besar daripada betina, sehingga dia akan menjadi lebih dominan daripada gorila betina. Setelah gorila jantan ini mendominasi betina, maka sistem hierarki sesama jantan ditentukan oleh usia, ukuran tubuh, kekuatan, dan kemampuannya untuk berkelahi. Jantan dengan peringkat teratas disebut dengan jantan dominan atau silverback. Ini saya akan menjelaskan tentang daerah teritorial serta interaksinya. Nah, apa itu daerah teritori? Di sini saya menjelaskan bahwa teritori itu adalah suatu tempat di mana hewan-hewan yang berada dalam daerah jelajah ingin menguasai tempat dari seluruh atau sebagian daerah jelajah untuk spesiesnya sendiri. Nah, setelah kita tahu apa itu teritori, di sini teman-teman ada tipe-tipe teritori, yang mana tipe-tipe teritori ini dibagi menjadi 3 tipe. Branding territory. Nah, jadi teman-teman, branding territory ini adalah teritori yang mempertahankan hanya sampai pada musim kawin saja atau akhir dari musim kawin, seperti yang dilakukan oleh tikus air, yang mana sekelompok tikus air ini dia akan mempertahankan wilayah teritorinya hanya sampai pada musim kawin. Nah, setelah musim kawin, maka tikus air ini akan membiarkan daerahnya hancur atau rusak. Nah, tipe kedua, mating and nesting territory. Nah, jadi teman-teman, maksud dari tipe kedua ini yaitu teritori yang dipertahankan selama perkawinan sampai bersarang dalam rangka membesarkan anak-anaknya. Contohnya yang dilakukan oleh burung elang yang meninggalkan anaknya pada sarangnya dan induknya pergi mencari makanan di tempat lain. Hal ini dilakukan sampai mencapai umur yang optimal untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, tipe feeding territoria. Nah, maksud dari feeding territoria ini yaitu merupakan teritori yang mempertahankan karena wilayah tersebut kaya akan sumber daya makanan yang dibutuhkan oleh organisme tersebut, seperti pada yang dilakukan oleh tupai, yang mana tupai ini dia akan mempertahankan suatu wilayah karena mereka menganggap bahwa wilayah yang kaya akan makanan tersebut hanya dapat ditemukan di situ, sehingga mereka mempertahankan wilayahnya tersebut. Lalu mengapa semua hewan itu mempertahankan daerah teritorinya? Karena semua hewan ini membentuk teritori sebagai tempat hidup mereka. Pemilik dari tiap teritori ini harus bisa mempertahankan wilayahnya dari serangan pengacau. Di awal pembentuk teritori ini akan ada banyak konflik yang akan terjadi antara jenis satu dengan yang lainnya. Misalnya saja pada spesies burung
yang mana burung akan mempertahankan wilayah daerah teritorinya dengan cara bernyanyi dari beberapa titik. Nah, nyanyian tersebut itu bertujuan sebagai tanda kepada musuh yang ingin merebut wilayah tersebut agar tidak mencoba menduduki wilayahnya tersebut. Nah, jadi itu adalah tujuan dari hewan ini mempertahankan daerah teritorinya. Nah, jadi itulah tadi materi pertama tentang hierarki sosial. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua, yaitu tentang komunitas. Nah, jadi komunitas ini merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang mana dia hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, jadi komunitas ini dia memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasinya. Macam-macam komunitas. Nah, teman-teman, di alam ini terdapat bermacam-macam komunitas yang secara garis besar dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada komunitas terserial, yang mana kelompok organisme yang terdapat di pekarangan, di hutan, ataupun di padang rumput. Jadi komunitas terserial ini adalah komunitas yang ada di daratan, yang tersusun atas populasi rusa, kerbau, singa, macan tutul, gajah, dan masih banyak lagi populasi lainnya. Kedua, ada komunitas akuatik. Nah, jadi komunitas akuatik ini adalah komunitas yang terdapat di laut, di danau, di sungai, ataupun di kolam. Nah, jadi komunitas akuatik adalah komunitas yang berada di perairan yang terdiri dari berbagai kumpulan populasi spesies makhluk hidup yang hidup di air yang berbeda. Misalnya komunitas yang tersusun atas populasi ikan, penyu, katak, dan buaya. Nah, teman-teman, itulah tadi materi tentang komunitas. Jadi bisa saya simpulkan bahwa komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu, yang mana ia saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, komunitas ini dia memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi.